dia dibelah dua dan kayak tirai, otomatis dia nggak akan nutupin mata. Sebenarnya koma hair sama kertin itu sama nggak sih? Nah, coba kita lihat video ini kayak gimana cara gue potongnya dan kayak gimana gue mau jelasin ke kalian. Simak ya, let's go. Halo, gue dari pakai bukan pakai Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja dan kalian tetap berjalan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang gaya rambut yang namanya curtain dan comb hair. Nah, karena menurut gue dua gaya rambut ini secara potongan sih sama aja. Ini menurut gue ya, yang belum tentu benar. Secara potongan sama aja. Nah, bedanya adalah di penataan rambutnya. Nah, kalau comb hair bisa kita sebut itu comb hair karena waktu kita nata di bagian depan itu ngebentuk tanda koma, artinya melengkung ke dalam. Nah, itu disebut comb hair. Bisa belahannya di tengah atau sedikit di pinggir, yang pasti nggak terlalu di pinggir ya, di antara tengah dan pinggir dan melengkung kayak tanda koma. Nah, makanya disebut tanda koma. Nah, kalau curtain, curtain sendiri itu kalau diartikan kan tirai ya, atau bisa disebut hordeng. Nah, kenapa gaya rambut itu disebut curtain ya? Menurut gua karena penataannya kayak tirai atau kayak gorden sebagai gaya rambut di tampilan depannya, teman-teman. Jadi kayak gitu ceritanya. Jadi comb hair dan curtain menurut gua dari sisi potongan atau haircutnya sama aja, tapi dari stylingnya bisa dibilang mungkin beda ya, atau serupa tapi tak sama, karena tinggal gimana styling di bagian depannya. Tapi secara basic menurut gua sih sama lah. Atau bisa dibilang curtain ini masih bisa lebih panjang lagi, bisa ngelewatin mata. Nah, karena dia dibelah dua dan kayak tirai, otomatis dia nggak akan nutupin mata kalau itu model curtain ya, teman-teman ya. Tapi kalau comb hair karena melengkung ke dalam dia kalau kepanjangan pasti akan nutupin mata. Lucu kan ya gak sih? Kalau rambut bagian depannya nutupin mata kan lucu ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau masih ada yang bingung ngebedain antara comb hair dan curtain, gitu aja simpelnya. Kalau comb hair depannya itu melengkung ngebentuk tanda koma. Nah, kalau curtain dia kebelah dua aja. Pokoknya ibaratkan kayak tirai atau hordeng atau gorden lah ya, yang sebagai penutup wajah atau lebih tepatnya kening ya, teman-teman ya. Nah, pokoknya kayak gitu pendapat gua kurang lebih antara comb hair dan curtain. Nah, di video ini gue tunjukin ke kalian kayak gimana cara gue potongnya. Nah, makanya simak aja video ini sampai akhir. Nah, kalian akan perhatikan kayak gimana cara gue potongnya. Oke? Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman cara gue potong.
koma hair atau curtain kali ini, karena dua gaya rambut ini hanya berbeda di cara stylingnya aja, dan mungkin curtain ini bisa lebih panjang dibanding koma hair, tapi dalam prinsipnya hanya dibeda sedikit di cara natanya aja. Kalau koma hair melengkung ke dalam, kalau curtain lebih cenderung dibiarkan natural tanpa harus dipaksakan melengkung kayak tanda koma. Nah, gitu aja. Kali aja ini bisa menambah referensi kalian tentang cara pandang koma hair dan curtain, atau ada pandangan-pandangan lain dari kalian apa itu koma hair dan curtain. Gua tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Oke, dan gua jelasin aja kayak gimana cara gua potongnya. Nah, potongan ini lebih memerlukan parting atau memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah, karena gua perlu menjaga rambut bagian atas tetap panjang. Alhasil nanti rambut bagian atas tetap panjang dan bisa di styling yang kita inginkan tadi, koma hair atau curtain. Kok gue agak grogi ya kali ini ya. Oke teman-teman, kayaknya karena gue belum promosi ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue ini, oke teman-teman, tenang, gue tidak akan mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like and subscribe. Oke, kalian pasti paham ya nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi kali ini motong rambut untuk gaya koma hair dan atau curtain ini, gue lebih mengedepankan partingnya ya, karena parting ini untuk ngejaga rambut bagian atas supaya tetap panjang, dan nanti akan gue potong sedikit-sedikit aja. Dan untuk bagian samping dan belakang itu tinggal disesuaikan sama selera sama kebutuhan kalian yang pengen potong rambut koma hair atau curtain, teman-teman. Jadi tebel, tipis, pendek, panjang, itu tinggal sesuaiin aja sama selera kalian. Nggak harus setipis ini atau nggak harus tebel ini. Kalau lo suka tipis, lo buat aja taper atau fade. Gua rasa masih nyambung-nyambung aja, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Bisa jadi setiap orang berbeda selera sama berbeda kebutuhan. Nah, tidak ada patokan baku bahwa koma hair itu harus setebal ini ya, atau harus setipis ini, atau begitu pula dengan curtain. Tapi kalau curtain biasanya gue perhatikan itu memang lebih sedikit agak panjang, tapi yang penting tidak nutupin kupingnya ya. Dan yang pasti kalau ketebalan juga kurang asik kayaknya. Nah, kalian kan bisa perhatikan tadi pas sebelum gua potong, rambut bagian samping dan belakang itu tebel banget. Makanya yang punya rambut ini atau model gua kali ini memang pengen dirapikan rambut bagian samping dan belakang supaya lebih terekspos koma hairnya kalau memang mau ditata koma hair, atau curtain kalau memang mau ditata atau di styling curtain. Nah, jadi rambut bagian samping yang udah tebel itu bisa ngeganggu pada saat styling atau bisa merubah bentuk wajah dalam keseluruhan. Jadi kalau ketebalan itu buat lo yang mukanya bulat akan mempertegas bentuk wajah lo yang bulat. Oke, ingat teman-teman, jadi rambut bagian samping kalau dibiarkan tebal dan menggumpal itu buat lo yang punya bentuk wajah yang bulat akan lebih mempertegas bentuk wajah lo yang bulat. Oke. Dan kali ini gue potong rambut bagian atas nggak terlalu banyak. Gitu aja deh teman-teman. Gue nggak terlalu detail ngejelasin cara gue potongnya, karena di video-video gue sebelumnya tentang koma hair itu gue udah jelasin kayak gimana cara gue potongnya. Kali ini gue cuman pengen menyampaikan ke kalian tentang pendapat gue tentang gaya rambut koma hair atau curtain ini. Jadi gitu ya, buat kalian yang masih bingung koma hair itu apa sih, atau curtain itu kayak gimana sih. Nah, kurang lebih pendapat gue kayak yang udah gue sampaikan tadi. Nah, kayak gitu.
Oke teman-teman, kayaknya udah selesai cara gua potong gaya rambut koma hair dan atau kertin ini. Kali ini gue tinggal styling aja. Nah, untuk styling model ini tentu kayak gue bilang tadi, tinggal nyesuaiin aja lo mau melengkung ke dalam atau lo mau dibiarin natural aja. Tentu dengan panjang rambut yang segini ini masih kayak apa ya, samar-samar ya, bisa dibilang koma hair, bisa dibilang kertin, karena kalau untuk gaya rambut kertin itu masih bisa lebih panjang lagi sampai ngelewatin mata atau hampir sampai di hidung kalau dibiarkan dia, kalau lo tarik ke depan. Nah, makanya antara koma hair dan kertin itu selain beda natanya, bisa juga beda panjangnya. Untuk kertin bisa lebih panjang dibanding koma hair. Ini menurut gue ya. Kalau koma hair itu nggak bisa terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang akan kena mata. Akan mengganggu kenyamanan dalam penglihatan tentunya. Oke. Dan kali ini akan gue kasih hair produknya pakai hair powder dari Smith. Buat kalian yang pengen atau bingung mau pakai produk apa, tinggal lo pilihnya pengen tampak kering atau dry, atau pengen kelihatan sedikit agak basah. Nah, kalau lo pengen tampak kering, lo tinggal pakai hair powder aja teman-teman. Jadi karakter si hair powdernya ini memang sangat dry, jadi rambut lo kayak nggak pakai produk tapi bisa ditata. Atau pengen sedikit agak matte, itu lo bisa pakai clay. Jadi tinggal pemilihan produk aja. Lo jangan tanya antara powder dan clay itu bagusan mana, nggak gitu. Jadi tinggal kebutuhan lo pengen tampilan kayak gimana. Jadi dalam pemilihan produk tuh kayak gitu ya. Nah, soal merek lo tinggal sesuaikan aja dengan budget lo tinggal sesuaikan dengan dana lo pengen beli yang mana, hair powder atau clay. Lo bisa cek di online shop, Tokopedia, Shopee atau Lazada, atau di barbershop kesayangan lo semua. Oke. Kayaknya sampai di sini aja gue jelasin tentang koma hair dan kertin, dan gue Dedi pakai I bukan pakai gue Dedi pakai I bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf ya kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Tolong dikasih masukan, pendapat, komentar, dan apapun di kolom komentar. Gua tunggu pertanyaan kalian juga di kolom komentar. Gitu ya. Kurang lebihnya lo tanya aja di kolom komentar. Oke? Thank you and bye.